Pemerintah akhirnya menyetop pemberian izin aplikasi pinjaman online. Hal tersebut sebagai respon maraknya kasus pinjaman online yang melanggar hukum. Jangan ada ini, angkat tangan semua. Semua berhenti kegiatan, semua berhenti kegiatan. Semua berhenti kegiatan. Semua berhenti kegiatan. Ya. Ya. Handphone utang semua. Sengkarut pinjaman online ilegal memasuki babak baru. Tak mau terus kecolongan dan korban berjatuhan, pemerintah bertindak cepat dengan moratorium penerbitan izin pinjaman online baru. Keputusan tersebut sebagai respon maraknya pinjol ilegal yang menebar keresahan dan melawan hukum. Presiden Joko Widodo bahkan ikut menyoroti maraknya kasus penipuan pinjaman online berbunga tinggi. Presiden meminta otoritas jasa keuangan untuk mengawasi dan mengawal pinjaman online agar tidak menyulitkan masyarakat. Jika ditemukan masalah terhadap pinjaman online, Presiden minta untuk segera diatasi agar tidak merugikan masyarakat. Tetapi pada saat yang sama saya juga memperoleh informasi banyak penipuan dan tindak pidana keuangan telah terjadi. Saya mendengar masyarakat bawah yang tertipu dan terjerat bunga tinggi oleh pinjaman online yang ditekan dengan berbagai cara untuk mengembalikan pinjamannya. Oleh karena itu perkembangan yang cepat ini harus dijaga, harus dikawal, dan sekaligus difasilitasi untuk tumbuh secara sehat untuk perekonomian masyarakat kita. Berbagai rayuan manis dari penyedia jasa pinjaman online kerap menjadi senjata dalam menggait nasabah. Calon nasabah pinjol hanya cukup menyiapkan berbagai dokumen seperti KTP elektronik, NPWP, atau slip gaji. Dalam waktu hitungan menit, uang pinjaman sampai ke rekening. Pada Agustus silam, akibat telat membayar pinjaman online, seorang warga Cilincing, Jakarta Utara mendapat perlakuan tidak senonoh. Dirinya diancam foto tersebut akan disebarluaskan jika tak kunjung membayar tagihan. Yang dipinjam saya 6 juta, yang saya terima 4 juta, dan dalam tempo waktu 7 hari. Dan itu semua sudah lunasi? Sudah. Yang Mbak lunaskan sebesar 4 atau 6 juta? Lebih dari 6 juta. Lebih dari 6? Dan dalam jangka waktu 5 hari sudah ditagih. Kalau saya tidak mau bayar, disebar data-data saya. Kasus lainnya menimpa seorang guru honorer di Semarang, Jawa Tengah. Tak kuat dengan teror akibat pinjol, guru tersebut akhirnya menempuh jalur hukum. Kasus bermula saat dirinya mengajukan pinjaman 5 juta rupiah kepada sebuah akun pinjaman online. Serang beberapa hari, pinjaman tersebut langsung cair namun hanya berjumlah 3,7 juta rupiah dengan tempo pengembalian 5 hari. Tak sanggup membayar, dirinya pun meminjam uang lagi ke akun pinjaman online lainnya. Bunga pinjaman membengkak menjadi total 206 juta rupiah. Bombardir pesan ancaman pun mulai digencarkan oleh kreditur, tidak hanya kepada debitur, namun juga kepada kerabat dan orang-orang yang ada di kontak gawainya. Sistem kerjanya kita cuma nelpon, WhatsApp, pokoknya kita teror semua kontaknya yang ada di situ. Kalau dia nggak bayar, dari kita buat kata-kata kasar, kita SMS semua, dari dia maling lah, woi, temen lu nih suruh bayar nih utangnya nih, gitu-gitu. LBH Jakarta mencatat sejak tahun 2018 sudah ada 5.000 laporan terkait kasus pinjaman online yang menjerat masyarakat. Untuk mengantisipasi teror pinjol, tentunya masyarakat perlu tahu identitas dan kredibilitas perusahaan teknologi finansial yang memberikan pinjaman tersebut. Nah, gaya hidup berlebihan seringkali mendorong seseorang untuk punya tingkat konsumtif yang berlebihan yang kadang-kadang itu tidak diimbangi dengan uang cash yang cukup atau ketersediaan uang cash yang cukup. Sehingga yang mereka lakukan adalah mereka akan cari pinjaman sana-sini dan nggak tahu gimana ke ujung-ujungnya bisa masuk ke... Aparat Polda Jawa Timur meringkus sindikat spesialis pencuri mobil bak terbuka. Newsroom Weekend kembali untuk Anda saat lagi.